Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Kembali lagi bersama saya, Suwaibatul Aslamiyah dengan NIM 210611100132 dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana uji kandungan protein pada bahan makanan guna memenuhi penugasan ujian akhir semester dari mata kuliah IPA Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Ade Cynthia Pritasari SPD MPD. Nah, sebelum lanjut kegiatan praktikum sederhana, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu makanan dan zat makanan. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi dan mengandung nutrisi. Kandungan nutrisi itu kemudian diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Jika teman-teman mengkonsumsi makanan sehat setiap hari, maka tubuh akan terasa sehat dan kuat. Nah, lalu seperti apa sih makanan sehat itu? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Karbohidrat adalah makanan yang diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga utama, seperti nasi, kentang, jagung, sagu, gula, dan masih banyak lagi. Lemak adalah sumber tenaga cadangan yang diperlukan tubuh ketika tenaga utama sudah habis. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Biasanya, lemak terdapat di beberapa makanan yang terasa enak, seperti daging, alpukat, kacang-kacangan, dan mentega. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan energi untuk tubuh. Protein diperlukan untuk pembentukan sel-sel tubuh serta memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein banyak terkandung pada produk-produk hewani seperti daging merah, daging ayam, dan ikan. Selain dari hewani, protein juga terdapat di beberapa produk nabati seperti tahu, tempe, kedelai, dan kacang polong. Proses metabolisme tubuh perlu mendapatkan dukungan dari zat mineral. Mineral akan berperan sebagai bahan baku kerja enzim. Ada banyak sekali zat mineral yang diperlukan oleh tubuh, seperti kalsium, klorida, magnesium, kalium, zat besi, yodium, dan masih banyak lagi. Vitamin memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme tubuh. Setiap vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, vitamin B membantu proses metabolisme tubuh, vitamin C menjaga imunitas tubuh, vitamin D berfungsi untuk menyehatkan tulang, vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, dan vitamin K memiliki peran dalam proses pembekuan darah. Seluruh vitamin biasanya terkandung dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Lalu, kegiatan praktikum yang akan saya lakukan adalah uji kandungan protein pada bahan makanan. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah IPA Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Ade Cynthia Pritasari SPD MPD dan untuk menguji kandungan protein pada makanan. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan
ada gelas plastik kecil 10 biji, susu, mentega, kecap, santan, coklat, yogurt, tahu, tepung bumbu, minyak, penyedap rasa, dan untuk reagennya saya menggunakan cuka. Nah, saya menggunakan cuka karena cuka ini lebih mudah untuk didapatkan di mana saja. Untuk cara kerjanya, saya akan meneteskan 20 tetes cuka ke masing-masing bahan makanan. Lalu, saya tunggu sekitar 5 menit untuk melihat perubahannya. Untuk bahan makanan padat, sudah saya cairkan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk melakukan uji kandungan bahan makanannya. Nah, selanjutnya saya akan menuangkan cuka pada bahan makanan sekitar 20 tetes. Kita teteskan ya. 1, 2, 3, 4, 5. A few moments later. Nah, sudah 5 menit nih teman-teman. Mari kita lihat apakah bahan makanan yang sudah kita diamkan ini terjadi perubahan atau tidak. Yang pertama ada susu. Di sini saya menggunakan susu merek Denkau. Nah, dapat kita lihat ya, di sini susu terjadi koagulasi atau terjadi penggumpalan, sehingga susu ini mengandung protein. Pada kemasannya juga terkandung 5 gram protein. Selanjutnya ada mentega. Di sini saya menggunakan merek mentega dari Blue Band. Nah, dapat kita lihat ya, di sini mentega tidak terjadi koagulasi atau penggumpalan, sehingga mentega ini tidak mengandung protein. Pada kemasannya, mentega ini juga tidak terdapat kandungan protein. Selanjutnya ada kecap. Nah, kecap ini saya menggunakan merek kecap sedap. Nah, kecap kan bahan dasarnya juga dari kacang kedelai yang mengandung protein. Nah, di sini kecap mengalami sedikit koagulasi ya, atau sedikit penggumpalan, sehingga kecap ini juga mengandung protein. Pada kemasannya, kecap ini juga terkandung 1 gram protein. Selanjutnya ada santan. Santan ini terbuat dari bahan dasar kelapa ya teman-teman. Nah, saya menggunakan merek santan Kara. Saya menggunakan santan instan. Nah, di sini tidak terjadi koagulasi atau tidak terjadi penggumpalan ya teman-teman, sehingga santan ini tidak mengandung protein. Pada kemasannya, santan juga tidak mengandung sedikit pun protein. Selanjutnya ada coklat. Nah, di sini saya menggunakan merek coklat Balegi. Nah, di sini dapat kita lihat ya, coklatnya mengalami sedikit koagulasi atau sedikit penggumpalan. Maka coklat ini mengandung protein. Pada kemasannya, coklat ini juga mengandung 2 gram protein. Selanjutnya ada yogurt. Nah, saya menggunakan Cimory Squeeze yogurt. Nah, yogurt di sini dapat kita lihat terjadi koagulasi atau penggumpalan ya teman-teman. Mohon maaf tumpah. Terjadi penggumpalan atau koagulasi. Nah, jadi yogurt ini juga mengandung protein.
pada kemasannya, yogurt ini juga mengandung 2 gram protein. Selanjutnya ada tahu. Nah, sangat jelas tahu ini terbuat dari kacang kedelai, sehingga tahu ini sudah pasti mengandung protein. Dan dapat kita lihat tahu di sini mengalami koagulasi atau penggumpalan. Selanjutnya ada tepung bumbu. Di sini saya menggunakan Sasa tepung bumbu Kentucky. Nah, di sini terjadi sedikit penggumpalan ya teman-teman, sedikit koagulasi atau sedikit penggumpalan, sehingga tepung bumbu ini juga mengandung protein. Pada kemasannya, tepung bumbu ini juga mengandung 1 gram protein. Selanjutnya ada minyak. Di sini saya menggunakan minyak merek Fresh Oil. Minyak ini juga terbuat dari bahan dasar kelapa seperti santan, namun ini dari kelapa sawit. Nah, bisa kita lihat di sini tidak terjadi koagulasi atau penggumpalan ya teman-teman, sehingga minyak ini tidak mengandung protein. Pada kemasannya juga tidak terkandung sedikit pun protein. Yang terakhir ada penyedap rasa. Di sini saya menggunakan penyedap rasa merek Masako. Nah, dapat kita lihat di sini terjadi sedikit penggumpalan ya. Sedikit, memang tidak terlalu terlihat, tapi ini aslinya ada sedikit penggumpalan ya teman-teman. Nah, sehingga Masako atau penyedap rasa ini juga mengandung protein. Pada kemasannya, penyedap rasa ini juga terdapat 1 gram protein. Nah, dapat kita lihat ya, jadi susu ini mengandung protein, mentega tidak mengandung protein, kecap mengandung protein, santan tidak mengandung protein, coklat mengandung protein, yogurt mengandung protein, tahu mengandung protein, tepung bumbu mengandung protein, minyak tidak mengandung protein, dan penyedap rasa mengandung protein. Nah, dari hasil kegiatan praktikum tadi dapat kita simpulkan bahwa makanan yang mengandung protein apabila dicampurkan dengan cuka akan mengalami koagulasi atau mengalami penggumpalan. Mengapa demikian? Karena ketika kita mencampurkan asam berlebih terhadap makanan yang mengandung protein, maka makanan tersebut akan menggumpal. Dan cuka yang saya gunakan tadi itu mengandung asam berlebih, sehingga ada beberapa bahan makanan ini yang menggumpal ketika saya mencampurkan cuka. Nah, berakhir sudah kegiatan praktikum saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat